Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tren dan juga tantangan dari cloud computing. Ada dua pokok bahasan, yaitu tren cloud computing dan juga tantangan dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama dari trennya. Berkaca atau beranjak dari masalah penggunaan internet, atau kita bisa mendapatkan data ini di Hootsuite dan juga We Are Social yang setiap tahunnya merilis data terkait dengan penggunaan internet, penetrasi pengguna internet, kemudian platform-platform yang banyak diakses, bahkan sampai pertumbuhannya juga berapa juta dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ada di risam hasil dari Hootsuite dan juga We Are Social. Di sini kita bisa baca overview dari Internet of Use. Kita menggunakan data ini di Indonesia pada Januari 2020. Kebetulan saya mencari untuk yang 2021 belum rilis datanya, jadi kita bisa gunakan data yang terbaru dari We Are Social dan Hootsuite di tahun Januari 2020. Nah, di Januari 2020 ini kita bisa cermati di sini 175,4 juta pengguna dari internet user di segala device. Jadi semua pengguna baik mobile ataupun desktop itu sejumlah 175,4 juta. Dari sekian banyak itu merupakan 64% dari total populasi di Indonesia. Jadi sudah lebih dari 50%, sudah lebih dari setengahnya kita terpapar atau menggunakan internet. Jadi perkembangan dari internet ini memang sudah cukup masif dan sangat masif malah di Indonesia. Kemudian annual growth-nya atau perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun sebelumnya tepatnya sekitar 17% atau bertambah 25 juta pengguna. Kemudian rata-rata waktu yang dihabiskan dari penggunaan internet dari device apapun dari internet user adalah sebanyak atau sebesar 7 jam 59 menit. Nah, dari 7 jam 59 menit ini itu adalah rata-rata dari penggunaan. Dari data tersebut, maka peluang penggunaan cloud juga semakin besar. Seperti konsep cloud yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita bisa memanfaatkan cloud itu dengan beberapa hal ya, atau maksudnya ada beberapa manfaat dan benefitnya dari skalabilitasnya, kemudian juga aksesibilitasnya, dan juga banyak sebenarnya yang mendasari adanya teknologi cloud. Kemudian aktivitas dari pengguna internet masih membaca data dari We Are Social dan juga Hootsuite. Di sini 99% melihat video online, baik dari platform biasanya yang terkenal ya YouTube, ada juga platform yang lain, kemudian juga vlogs, ada yang melihat maksudnya mendengarkan juga streaming service baik dari musik ataupun juga podcast, kemudian juga online radio station. Jadi peralihan ini sebenarnya hanya terkait medianya saja. Maksudnya dulu kita mendengarkan radio itu memang melalui pancaran antena secara analog seperti itu. Tapi sekarang kita sudah by streaming dan radio tetap diminati dengan aksesnya saja yang berbeda. Kemudian ada juga podcast yang memang memiliki daya tarik tersendiri memang di Indonesia. Jadi ada sebarannya 99% untuk online review, vlog itu 79% dan seterusnya. Dari data tersebut maka memang banyak layanan cloud yang bisa dilakukan akses. Jadi itu merupakan salah satu kenapa memang teknologi cloud ini sangat urgent saat ini. Kemudian di sini contoh-contoh kecil dari penggunaan cloud computing, sedikit saja beberapa contoh dari penggunaan cloud computing. Yang pertama Office Apps, itu contohnya dari Google Docs, Microsoft Office Web Apps. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, di Google Docs kita bisa melakukan pengeditan dokumen itu secara bersama-sama.
ada konsep shareability, ada konsep sharing, ada konsep dari uh, kemudahan tadi, kapabilitas yang juga kita dapat dengan mudah. Misalkan nih, saya dari rumah mengerjakan laporan, terus ada teman yang jaraknya jauh juga mengerjakan dari rumah. Ketika konsepnya sedang memang saat ini banyak WFH gitu ya, kita bisa melakukan mengedit dokumen di situ bersama-sama. Jadi konsep sharing atau shareability-nya dapat berjalan menggunakan cloud computing ini. Kemudian foto, video ataupun audio editor bisa menggunakan Aviary atau Pixar. Kemudian email bisa kita gunakan mail milik Google, Gmail, virtual meeting, contohnya Webpack, Google Meet, Zoom. Ini juga banyak sekali uh, tumbuh ya, atau banyak sekali penggunanya di masa pandemi seperti ini. Jadi sedikit menyinggung tentang virtual meeting. Zoom memiliki subscriber atau pelanggan yang semakin meningkat selama pandemi ini karena strategi yang bagus sebenarnya dari Zoom dengan memberikan limit 40 menit untuk free user, dan banyak juga yang sudah maksudnya sudah berlangganan dengan Zoom di masa pandemi ini dengan harga yang menurut saya ya tidak terlalu murah. Jadi memang harga yang dipatok Zoom itu lumayan mahal gitu untuk akses yang diberikan. Namun Zoom juga memberikan service yang bagus, memiliki layanan yang baik, dan juga memang itulah yang menjadi keunggulan dari Zoom dari virtual meeting. Kemudian cloud storage, Google Drive, Dropbox. Nah di sini ada banyak penyedia layanan cloud storage. Google Drive itu ketika teman-teman membuat akun Gmail, maka akan mendapatkan 15 GB free. Kalau Dropbox itu hanya 2 GB. Jadi ada keuntungan dari ketika teman-teman menggunakan Google Drive. Apalagi keuntungan yang didapatkan dengan Google Drive sudah terintegrasi dengan banyak sekali layanan Google. Karena memang kan Google raksasa teknologi, perusahaan raksasa gitu, dengan banyak sekali menguasai bidang sub bidang juga di teknologi internet. Jadi emailnya sudah terintegrasi dengan Gmail, kemudian datanya bisa disimpan dengan Google Drive, kita bisa kolaborasi dengan Google Docs atau Google Spreadsheet, kita presentasi juga bisa, atau kita membuat kuis kita bisa menggunakan Google Form. Jadi semuanya itu sudah menjadi salah satu kesatuan layanan yang memudahkan dengan konsep cloud-nya. Kemudian cloud website builder, kita bisa menggunakan WordPress. Jadi kita bisa menerapkan WordPress ini ya tadi ya, yang seperti yang pertemuan sebelumnya ada menyediakan tadi ada dulu ada infrastruktur IaaS, ada PaaS, ada juga SaaS. Jadi WordPress ini disediakan untuk menyediakan platformnya PaaS. Jadi sudah ada baseline dari modul-modul yang dibuat, konsepnya CMS itu. Jadi kita bisa gunakan untuk mengembangkan dari website. Kemudian dari penggunaan cloud computing di sini dari tahun 2016 ke 2021, baik dari PaaS, IaaS maupun SaaS, P-nya untuk platform, I-nya untuk infrastruktur, dan juga S-nya untuk service. S-nya untuk software. Jadi semakin bertambah, tapi yang memang yang SaaS yang paling banyak mengalami atau banyak penggunanya memang karena harganya yang juga tentu lebih terjangkau ya dibandingkan dengan infrastruktur yang lain, dengan jenis-jenis yang lain. Kemudian tantangan dari cloud computing di sini yang paling besar sebanyak 39% adalah integrasi dengan existing system, jadi dengan sistem yang lama. Ini memang tantangan terbesar cloud untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah berjalan, apalagi
semuanya sudah by system, semuanya sudah by teknologi. Jadi ketika ada pendatang baru, maka dia harus bisa beradaptasi, bisa ngeblend dengan apa yang sudah ada. Kemudian challenge berikutnya modifying workflow, menunjukkan melakukan perubahan, tentu modifikasi tentang alur kerjanya. Kemudian juga change to IT policy to IT policy. Jadi di situ regulasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang membatasi atau melindungi dari penyedia cloud, kemudian juga pengguna cloud, itu juga menjadi tantangan atau challenge tersendiri. Dan banyak sampai di availability, kemudian juga performance-nya. Kemudian terkait dengan regulasi tadi yang sudah saya sebutkan, di sini saya mengutip dari Cloud Computing Indonesia menelurkan atau mempublish sebuah berita regulasi industri di Indonesia perlu kepastian. Jadi menurut Ketua Asosiasi Cloud Computing ACCI, Alex Budianto, mengatakan regulasi yang diperlukan yakni memiliki tujuan yang digunakan untuk menjaga same level playing field. Jadi antara lokal dan juga asing itu memiliki balancing lah, atau memiliki keseimbangan, jadi tidak dimonopoli oleh ekosistem dari luar. Sehingga regulasi ini benar-benar perlu ditegakkan karena memang regulasi yang masih belum memihak ke level playing field. Jadi setiap pemain lokal dan asing perlu dibuatkan sebuah regulasi agar memang semuanya dapat bersinergi dan harmonisasi. Terkait itu lebih lanjut, PP nomor 82 tahun 2012 di situ membuat perkembangan industri komputasi awan memang berjalan dengan baik. Jadi mewajibkan pusat data berada di Indonesia, sementara jaringan palaparing diharapkan dapat saling menguntungkan. Jadi baik dari global dan juga lokal. Nah, terkait itu APJI juga atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet membahas tentang pasal 21 ayat 1 dengan perintah Presiden yang menyatakan kedaulatan data harus dilindungi. Dengan bunyi tersebut, negara APJI menganggap bahwa negara tidak akan dapat melindungi data masyarakat Indonesia karena pemerintah memberikan lampu hijau untuk penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat, dan aplikasi berasal dari negara lain untuk menyimpan data di luar wilayah Indonesia. Dan itu katanya bertentangan dengan arahan yang sudah diberikan Presiden. Jadi APJI menekan untuk membuat regulasi terkait dengan bagaimana pengaturan dari cloud computing tersebut. Oke, itu untuk materi kita, tren dan juga tantangan dari cloud computing. Jadi kita bisa melihat bahwa memang tren yang terjadi cloud computing itu semakin berkembang pesat, dan juga tantangannya harus ada regulasi-regulasi yang jelas di mana regulasi tersebut dapat membuat keseimbangan atau memang sama-sama saling menguntungkan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita yang kedua di pertemuan kali ini. Saya akhiri, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.